إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwa faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribu wal amsala linnasi la'allahum yatadakkarun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hadirnya kita di sini menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai kaum muslimin, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengenal Islam, sehingga hari ini kita menjadi kaum muslimin yang semoga juga bisa menjadi umatnya yang menyebarkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin untuk semesta. Sebagai khotib, kami menyampaikan wasiat kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian. Marilah kita tidak henti-hentinya berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita semaksimal mungkin, sebisa kita, dan berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin dan sebisa kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini kami ingin menyampaikan nasihat kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian berkaitan dengan telah jatuhnya bulan baru, bulan Muharram dalam penanggalan Hijriah 1445 Hijriah. Tidak terasa setahun sudah terlewati. Tentu sebagai kaum muslimin kita memaknainya sebagai kesyukuran karena kita telah diberikan kesempatan yang cukup banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kehidupan sebagai khalifah fil ard di bumi ini untuk menyebarkan agama Islam kepada pribadi kita dan kepada sekeliling kita. Namun di saat yang sama kita juga memahami bahwa mungkin kesempatan umur kita berkurang 1 tahun karena kita sudah melewatinya tidak terasa, sehingga semoga momentum bulan Muharram ini menjadi momentum perbaikan bagi kita semua. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau kita bicara penanggalan Islam Hijriah, maka sesungguhnya kita mengingat satu momentum hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Ulama sebagian menyampaikan hijrah dari Darul Khauf ke Darul Aman, dari tempat yang tidak nyaman, banyak ujian, banyak ancaman, ke tempat yang lebih kondusif, mungkin seperti itu. Dan itu menjadi tonggak baru dalam peradaban Islam, karena kemudian di Madinah, di tempat yang baru,
Atas izin Allah, Islam berkembang begitu besar, begitu pesat, kemudian diteruskan oleh generasi para sahabat yang menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, mungkin sepekanan lalu kita juga mendengar berita sumber dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa kira-kira 4 tahun terakhir 2019 sampai 2022 terakhir, 4 tahun terakhir, ada sekitar kurang lebih 4.000 warga negara Indonesia yang berpindah ke warga negaraan ke Singapura. Dan kalau sumber kementerian menyampaikan alasannya alasan upaya atau usaha untuk mencari taraf hidup yang lebih baik. Inilah sebetulnya yang ingin kita ambil, bahwa secara alamiah momentum hijrah atau momentum pergantian, baik itu tempat, lokasi dan sebagainya, tentu ada niatan untuk memperbaiki. Sebagaimana saudara-saudara kita yang berpindah ke warganegaraan ke Singapura, 3.900-an, hampir 4.000-an dalam 4 tahun terakhir tercatat. Dan itu merupakan fenomena yang sah-sah saja. Sebagaimana ada juga dari negara lain pindah ke Indonesia. Mungkin kita sering mendengar pemain bola setelah sekian tahun berganti ke warga negaraan ke Indonesia. Nah, di luar konteks itu jamaah sekalian rahimakumullah, kami ingin menyampaikan bahwa momentum hijriah ini marilah kita maknai sebagai perpindahan atau perubahan ke sesuatu yang lebih baik. Maka penting bagi kita mungkin untuk juga membuat semacam resolusi-resolusi baru, komitmen-komitmen baru yang tidak sekedar bersifat duniawi, tapi sebaiknya juga bersifat ukhrawi, artinya ada komitmen atau semangat untuk memperbaiki kualitas keimanan kita. Karena sesungguhnya seorang sahabat menyampaikan bahwa dari Abu Ad-Darda Wair Al-Ansori, beliau menyampaikan bahwa al-imanu yasdadu wa yanqus. Iman itu karakteristiknya adalah naik dan turun. Dan kita bisa lihat di beberapa ayat Al-Qur'an, misalnya Quran surat Al-Anfal ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Artinya banyak indikasi di ayat-ayat Al-Quran bahwa keimanan itu memungkinkan untuk naik. Artinya bukan bersifat statis, tapi bersifat dinamis. Kemudian di surat Maryam ayat ke-76, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yazidu wahulladina tadau huda. Dan Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Inilah sesungguhnya makna tahun baru Muharram atau tahun baru Hijriah yang didasari atas peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Dan ini bisa kita refleksikan ke dalam diri kita bahwa kita juga bisa membuat komitmen baru, resolusi baru secara keimanan maknawi ataupun secara mungkin yang sifatnya pekerjaan, kuliah dan seterusnya. Mungkin ada yang tahun kemarin, setahun terakhir IP-nya tidak terlalu bagus, maka ada komitmen baru untuk memperbaiki cara belajar, cara menjalankan aktivitas akademik dan seterusnya. Mungkin ada yang pekerjaannya terasa kacau balau mungkin karena jadwalnya yang kurang tertata dengan baik. Mari kita bikin resolusi baru untuk memperbaiki itu, termasuk resolusi-resolusi keimanan. Karena di dua ayat tadi setidaknya bahwa insya Allah keimanan itu bisa dinaikkan dengan ikhtiar-ikhtiar yang tepat sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, apalagi di kondisi sekarang kita lihat misalnya di Jogja sedang ramai fenomena penutupan TPST Piungan. Jadi
aktivitas manusia memang menghasilkan sampah yang cukup banyak gitu. Kalau satu survei menyampaikan satu manusia, satu orang itu kira-kira 0,4 sampai 0,5 kg per hari. Itu sampah yang dihasilkan oleh kita, oleh saya dan oleh jamaah sekalian. Ini survei dari satu lembaga. Sehingga Jogja ini kira-kira produksi sampah hariannya sekitar 1.700 atau 1.600 kira-kira berdasarkan jumlah penduduk yang 3 juta lebih, hampir 4 juta. Kapasitas TPST Piungan sudah overload. Ketika optimal beroperasi, itu pun hanya mampu menampung 600 sampai 700 ton. Tidak mencukupi dengan aktivitas kita. Maka itu satu contoh kekinian bahwa saat ini memang kita sebagai kaum muslimin dituntut tidak sekedar merefleksikan kebaikan keislaman kita secara individu saja, tapi juga secara sosial sangat dibutuhkan. Dan ini juga yang kemudian direfleksikan dalam satu ayat, dua ayat Quran surat Ibrahim, Quran surat ke-14 ayat ke-24 dan 25 yang kami bacakan di mukadimah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Sebagian tafsir menyampaikan kalimat yang baik ini kalimat syahadat, kalimat keimanan, yaitu seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Kemudian dilanjutkan ayat ke-25, pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Artinya keimanan itu harus terefleksikan dalam amal-amal sosial dan amal-amal kemanusiaan. Itulah yang sekarang mungkin lebih dituntut oleh masing-masing kita sebagai kaum muslimin, agar keberadaan kita tidak sekedar bersifat individual saja, tetapi juga bersifat sosial. Karena itu jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah di momentum Muharram ini kita kembali membuat komitmen baru, resolusi baru dalam dua aspek pendekatan keimanan dan diri. Kita berusaha meningkatkan kualitas keimanan kita, dan dalam pendekatan sosial bagaimana kita bisa lebih memberikan kontribusi ke sekitar kita. Inilah ajakan untuk kami pribadi dan jamaah sekalian dalam menyambut bulan Muharram ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Shadaqallahul adzim. Di khutbah yang kedua ini kami kembali mengajak diri kami pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita berusaha meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang mungkin kita bisa kerjakan, amal-amal wajib semaksimal mungkin kita penuhi dengan kualitas terbaik, dan amal-amal sunnah yang memungkinkan, seperti mungkin 2 hari terakhir sebagian dari saudara kita ada yang mengerjakan puasa sunnah Tasu'a, 9 Muharram dan Asyura hari ini, dan amal-amal lain tentu saja yang Rasulullah SAW dan para sahabat telah wasiatkan kepada kita.
Semoga dengan jalan itu kita bisa membangun komitmen baru keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berhenti di situ, kita juga bisa menyebarkan Islam ke semesta, ke sekitar kita, menjadi Islam yang rahmatul lil alamin. Sebagai penutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu diberi kemampuan untuk menjadi pribadi muslim yang baik bagi diri dan sesama. Inna Allaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma izzal islam alal muslimin. Allahumma ighfir lana dzunubana. Allahumma inni as'aluka huda wat tuqa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna wa ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasul